Shalom. Selamat hari Minggu. Siapa yang hari ini bangunnya sukacita, angkat tangan. Senangnya. Siapa yang tadi malam termimpi-mimpi untuk cepat sekolah minggu, angkat tangan. Angkat tangannya Pung, cepat. Hebat. Siapa yang tadi pagi begitu bangun terus kemas-kemas, mandi, ganti baju, sarapan, baru berangkat sekolah minggu, angkat tangan. Pasti Tuhan senang lihat anak-anak sekolah minggu. Dan paling senang lagi Tuhan karena semuanya sudah siap untuk sekolah minggu. Yuk yang baru datang cepatan dikit, kita mau mulai ya. Yuk cepat. Hurry up, cepat. Wow, banyak teman-teman kita yang datang lagi tuh. Senangnya. Lagi sayang, yuk cepat. Nah, yang sudah datang duduk dengan manis, duduk dengan baik. Sebelum kita mulai, kita nanti akan mendengarkan firman Tuhan. Boleh siap-siap dulu Alkitabnya. Boleh siap-siap dulu Alkitabnya. Hari ini adalah minggu terakhir bulan September. Bahan Alkitab yang akan kita renungkan hari ini Ibrani pasal 13, hanya satu ayat 5. Ibrani, perjanjian baru. Yuk, sudah hadir semuanya. Mari kita siapkan hati kita, lopit tangannya, kita berdoa masing-masing. Yuk. Amin. Kita bernyanyi Kak Yos. Yang kekasih, ayo kita bernyanyi untuk Tuhan, semuanya harus semangat. Oke, pagi-pagi ini semuanya bernyanyi. Semuanya, Yesus sayang padaku. Walau ku letih lemah,
sikap doa yang baik, pasti Tuhan Moses. senang. Lapit tangannya ya Pung ya. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Silakan duduk. Kita akan mengucapkan bersama-sama titah pertama sampai dengan yang ke-10. Yang sudah bisa nyaringkan suaranya tapi lambat-lambat supaya adik-adik yang kecil itu kan yang baru belajar bisa mengikuti ya Pung ya. Yang belum bisa silahkan mengikuti ya. Oke, yang sudah bisa tadi bagaimana nyaringkan suaranya. Yuk sama-sama. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ke-7 ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Titah ketujuh, jangan engkau berzina. Titah kedelapan, jangan engkau mencuri. Titah ke-9, jangan engkau berdusta. Titah ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Apakah ketentuan Allah akan dasar titahnya itu? Demikian. Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu yang akan membalaskan kesalahan kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikian hukum Tuhan. Yuk kita berdoa sama-sama. Lopit tangannya. Yuk. Ya Allah semua, iya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan
segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi lagi Kak Yos. Boleh tepuk tangan ya. Semua bernyanyi. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berdua. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Tangannya. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Sekali lagi. Yesus pokok dan kitalah caranya, lebih kuat. Pastilah. Berdiri semua, ikuti gerak Kak Yosta. Dari awal. Tangannya. Yesus. Ayo semua ikut gerakan Kak Yosta. Tinggallah di Dalamnya ikuti gerakannya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Sekali lagi. Yesus pokok dan Terus. pastilah kau akan Yesus. Ayo. Tangannya. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok. Yesus pokok. tinggallah di dalamnya. Lebih kuat. Yesus pokok tinggallah di dalam. Lebih kuat lagi. Tinggallah di dalam. Pastilah Pastilah kau akan berdua. Iya, ambil sikap doa yang baik. Kita akan mohon pengampunan dosa atas salah dan dosa kita. Kita semua sama-sama ucapkan, dan ampunilah, yuk. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Silakan duduk. Kita akan baca ayat bulanan kita yang terakhir untuk bulan September. Siapa yang ingat angkat tangan? Enggak ada? Oh ada abang ini Kak Yos. Abang yang di depan ini. Cepat dia dapatnya. Yuk. Angkat tangan. Yuk nyaring-nyaring bang. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya.
Iya, siapa lagi yang mau sendiri? Oke. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Iya, siapa lagi? Kak Yos yang di depan, Kak Yos. Oh, tunggu ya sayangnya sebentar ya. Ada abang di belakang, Tetapi terlanjur semua orang mic-nya yang di belakang. menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Iya, maju ke depan Bang ya. Iya, ada abang nih dari tadi udah siap-siap. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Iya. Terus bagian depan satu lagi Kak Yos. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Iya. Baik, sekarang semuanya sama-sama buka Alkitabnya atau baca yang di sana, oke? Yohanes 1, 2, 3, iya. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya. Hebat, pasti Tuhan senang ini anak-anak sekolah minggu Jeruju ini, luar biasa. Yuk kita berdoa. Yuk kita berdoa. Lopit tangannya. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi lagi Kak Kita Yos. bernyanyi adik-adik. Ayo bergerak, berdiri, coba berdiri dulu. Kita bernyanyi. Berdiri semua, berdiri. Kita bernyanyi. Ayo harus bergerak ya, bergerak yang baik. Ikuti Bu Guru di depan. Semua. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Naikkan Bang, naikkan lagunya. Dari awal ya, harus bergerak. Hop, hop, hop. Semuanya setinggi-tingginya langit, setinggi-tingginya langit, lompat lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalamnya, sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah, seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesus. Nyari, nyari kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Baik, kita percaya kasih Yesus lebih dari semuanya. Karena itu dengan nyaring kita ucapkan pengakuan iman kita. Tidak terlalu cepat yang sudah pintar, supaya adik-adik yang kecil bisa mengikuti ya Pung ya. Aku percaya semua. Yap.
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita akan dengarkan warta sekolah minggu hari ini. Yang pertama, Kak Yos, kelasnya dibagi berapa ya? Kak Riris nggak datang. Bagi 3. Tolong Kak Yos, dibaginya seperti apa Kak Yos? 0 TK kan? Oke, kelas 0 TK kelas 1. Ingat ya, kelas 0 TK kelas 1. Di sini ya, di sini. Oke. Ya. Kelas 2, 3 dan kelas, siapa sih kelas 2 angkat tangan? Kelas 2 angkat tangan. Kelas 2. 3 siapa kelas 3? Banyak. Oh, banyak. Berarti 2 dan 3 di sini adik-adik ya. 2, 3 di sini, 4, 5 sampai SMP di sana. Oke adik-adik. Any question guys? Tidak ada pertanyaan? Silakan Intan dilanjutkan. Terus ada lagi. Ini paling penting nih. Kalau ngomong-ngomong nggak kedengaran nanti ketinggalan. Ini yang paling penting. Inang tidak pakai mic supaya kamu mendengar dengan baik. Sebentar lagi Natal. Jadi semua anak harus ikut perayaan Natal. Apa Inang bilang? Nggak dengar karena memang Inang kecilkan suaranya. Begini, dalam rangka perayaan Natal yang sudah dekat, yaitu Desember, Natal sekolah minggu direncanakan tanggal 18 Desember. Tanggal berapa sayang? Tahun depan atau tahun 2022? Ya, 18 Desember tahun 2022. Nah, untuk itu jangan ngomong lah di situ biar Inang bisa ngomong. Untuk itu anak-anak sekolah minggu semuanya harus ikut merayakan. Mulai dari yang kecil belum sekolah sampai yang sudah besar. Yang kecil-kecil yang belum sekolah, mereka ikut liturgi. Ya, liturgi. Nanti Inang Hasibuan yang bagi liturginya ya. Terus yang sudah TK, SD, semuanya sampai SMP ikut liturgi juga. Tapi selain dari liturgi, anak-anak sekolah minggu boleh mengikuti kegiatan lain. Misalnya, 1, ini khusus untuk yang sudah kelas 0 TK. 0 sampai TK artinya boleh ikut latihan menari. Nanti yang ngatur narinya kakak-kakak yang cantik yang 2 orang itu tuh. Kak, tolong Kak
Kak berdiri sini Kak. Jadi dilihat sama adik-adiknya. Itu tuh kakak itu yang ngatur nari-narinya. Kemudian yang lain, nah kelas 0 dan TK tadi sudah boleh ikut kegiatan menari. Yang lain juga boleh. Nanti Kak Yosta akan pilih siapakah yang ikut latihan paduan suara atau kurnya ya. Kak Yosta nanti yang ngajarin. Tuh ya. Jadi anak-anak sekolah minggu semua wajib ikut liturgi. Tapi kalau kegiatan yang menari, latihan paduan suara dibagi, jangan double-double. Ikut juga nari, ikut juga paduan suara. Nanti kawan yang lain gak kebagian ya sayangnya. Jadi biar kita sama rata, semuanya ikut kegiatan. Tapi harus sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh kakak-kakak guru sekolah minggu. Artinya begini, latihan itu diadakan hanya minggu sore untuk yang kegiatan latihan. Apakah itu menari dan paduan suara. Latihannya di sini mulai nanti sore sudah ada yang ikut kegiatan latihan di gereja ini. Itu yang penting begini. Jangan nanti latihan tidak mau ikut, tapi pada hari hanya mamanya pula kalut ngonjar-ngonjar ke depan, dorong-dorong anaknya sampai anaknya nangis. Ada tuh tahun lalu itu saking kepengennya anaknya ikut tuh sampai dionjar-onjar atau didorong-dorong sampai ngompol dia. Kan kasihan. Jadi kalau mau ikut aturan yang diberikan oleh guru-guru sekolah minggunya supaya tertib. Apapun kegiatannya harus satu orang supaya semuanya kebagian ya. Oke, siapa di antara kamu kira-kira yang ingin latihannya nanti itu ikut menari saja, angkat tangan. Siapa yang mau ikut menari, angkat tangan. Oh, enggak punya tangan toh. Nah, nanti ya Kak Yosta bagi. Terus siapa di antara kamu yang sukanya nanti mau mempersembahkan untuk Tuhan itu suaranya jadi ikut paduan suara, angkat tangan. Boleh. Nah, kalau yang paduan suara ini sepertinya kakak-kakak yang agak besar ya. Baik. Hari ini akan dipilih oleh Kak Yosta dengan kakak-kakak yang lain ya. Setelah kalian datang, Yos, kita dipilihnya hari ini atau nanti sore? Hari ini. Iya. Untuk yang paduan suara kelas 4 ke atas ya adik-adik ya. Nah, Kelas 4, 5, 6 SMP. Yang mau nanti sore datang jam 4. Yang latihan liturgi, latihan liturgi salah deh. Yang latihan nari jam 3. Ya. Sorry nangnya, saya tambah nangnya. Jangan lupa kalau tidak datang jam 3 tidak jadi ikut latihan menari. didengar. Dengar ya adik-adik, latihan itu jam 3, datang jangan jam 3.30. Latihan jam 3, datang jam 2 lewat 50. Jam 3 pas, oke lah, tidak apa-apa. Jangan jam 3.15, jam 3.10, jam 3 capek deh, pusing kepala Ede. Ya, enggak boleh adik-adik ya. Yang menarinya itu kelas 0, TK 1, 2, 3, 4 sampai SMP. Yang mau ikut menari yang dilatih oleh Kak Leni. Berdiri Kak Leni. Kak Leni Limbong nanti yang melatihnya sama Kak Riris di sana yang melatih narinya. Saya melatih paduan suara yang pingin mempersembahkan kepada Tuhan Yesus dengan suara yang indah, dengan suara bersama-sama bernyanyi. Nanti sore datang jam 4, khusus kelas 4, 5, 6 SMP ya. Paduan suara kelas 4, 5, 6 SMP jam 4 sore.
yang menari jam 3 sore. Oke adik-adik, ada yang mau ditanyakan? Any questions guys? Nothing? Oke, lanjut Inang. Oke, baik, sudah jelas tadi ya. Nanti sore datang untuk memilih kegiatan apa yang harus dia ikuti. Oke, kita akan lanjutkan ibadahnya. Siapkan persembahanmu. Kita akan bernyanyi sembari mengumpulkan persembahan. Oke, kita mau bawa persembahan. Tangan kanan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mana suaranya? Digalakan dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat Tuhan Yesus ada kebenaran. Naikkan bang lagunya, faster bang, lebih cepat bang. Semua bernyanyi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan lebih kuat. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan ada kemenangan. Hanya sekolah minggu. Dalam lebih kuat lagi. Sekali lagi adik-adik. Lebih kuat. Dalam nama Yesus, semua boleh berdiri. Nyaringkan suaranya. Siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Iya, yang merasa menang dikuatkan oleh Tuhan. Berdoa dengan baik, lopit tangannya, pipit matanya. Masih ada yang pegang-pegang rambut tuh, lopit tangannya Pung. Yuk, kita akan berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertakhta dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Masing-masing, tidak perlu lari-lari ya. Yuk. Yang selalu manis. Siapa di sini yang ganteng angkat tangan? Siapa sih yang ganteng angkat tangan? Yang ganteng. Ih, pintar. Siapa sih yang cantik angkat tangan? Siapa yang cantik angkat tangan? Selin angkat tangan, Selin. Cantik, terima kasih. Turunkan tangannya adik-adik. Pintar. Nah, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, tetapi kita harus apa dulu? Ih, pinter abang berdoa ya. Ayo kita berdoa. Lipat tangannya, tutup mata. Kita berdoa kepada Tuhan. Ikuti Bu Guru supaya tidak main-main. Tuhan Yesus yang baik hati, hari ini Tuhan
kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami supaya kami bisa baik dan juga tidak main-main. Berkati kami Tuhan. Amin. Nah, adik-adik yang terkasih, tahu nggak tadi kenapa Bu Guru tanya siapa cantik, siapa yang ganteng? Kenapa? Ulangi dulu. Siapa sini yang ganteng angkat tangan? Siapa yang ganteng angkat tangan? Siapa yang ganteng angkat tangan? Riko enggak ganteng gak kok? Juan angkat tangannya Juan. Iya pintar. Turunkan tangannya. Terima kasih. Siapa sini yang cantik-cantik? Yang cantik. Ih, keren. Siapa sih yang cantik? Ya, Selin, pintar. Kesia pintar, Jihan pintar. Angkat tangannya. Iya, turunkan tangannya. Terima kasih adik-adik. Nah, Tuhan menciptakan manusia, ada yang ganteng dan ada yang cantik. Nah, ganteng dan cantik. Setiap ciptaan Tuhan itu sempurna. Apa itu sempurna? Semua yang diciptakan Tuhan mempunyai tujuan. Supaya apa? Supaya kamu punya, sini aja duduk. Oke, ya, thank you. Semua di sini diciptakan Tuhan supaya bisa memenuhi bumi, membuat bumi semakin ramai dengan anak-anak Tuhan. Nah, siapa sini yang sering ditinggalkan mama ke pesta, angkat tangan? Ya nggak ada sih, pasti dibawa ya nggak? Siapa sini kalau tidurnya sendiri di kamar, angkat tangan. Yang tidak sama mama papanya, angkat tangan. Siapa sini yang bobok malamnya tidak sama papa atau sama mama, angkat tangan. Moses, oke, baiklah. Turunkan tangannya, oke. Oh iya. Nah, oke, adik-adik, geser sini Moses. Jevan enggak muat, Moses. Geser sini Moses. Oke, ya. Kemudian Tuhan, kalian kalau ditinggal mama atau ditinggal papa sedih enggak? Sedih enggak? Enggak sedih. Misalnya ditinggal mama kerja, Bang, mama kerja dulu ya. Aku nggak ada kawan di rumah. Oh, iya, Moses bilang kayak gitu. Di sini siapa? Kak, Kesia, mama pergi belanja dulu ya. Iya, Ma. Sedih nggak? Enggak, sedih. Hah, Moses ditinggal mama belanja sedih? Oh, oke. Nah, kalau misalnya kalian ditinggal mama sendiri di rumah, tak mungkin kan? Pasti ada abang, pasti ada misalnya opung yang jaga. Iya, begitu juga ada kakak yang menjaga kalian. Ada juga misalnya tante yang jaga ataupun bau yang jaga. Ya adik-adik, kalaupun seperti itu, apakah kalian takut? Apakah kalian takut? Tidak takut, karena ada temannya. Siapa yang selalu menemani kalian? Tuhan Yesus. Desti duduk. Nggak usah, sini aja. Kona sini, belakang sini. Nah, sama El Clara. Nah, duduk. Iya. Duduk Desti, duduk. Rega. Jadi anak yang pintar. Nah, Tuhan Yesus selalu menemani kalian dimanapun. Dimanapun kalian berada, ada Tuhan Yesus. Kalian di sekolah minggunya ada Tuhan Yesus tidak? Ada. Pada saat kalian bobo di kamar, ada Tuhan Yesus tidak? Ada. Pada saat kalian lagi belajar, ada Tuhan Yesus tidak? Ada. Pada saat kalian mau mencuri uang mama kalian, ada Tuhan Yesus tidak? Ada.
Dia mencatat semua. Hari ini misalnya, hari ini terus dulu Kesia rajin belajar. Oh, terus dulu Kesia rajin belajar sama Tuhan Yesus. Hari ini misalnya, wah hari ini Kesia malas. Ih, gue tulis dulu di buku dosanya. Kesia hari ini malas belajar. Nah, dimanapun kalian berada, kapanpun kalian dimanapun kalian berada, ingat Tuhan Yesus selalu ada di samping kalian. Biarpun tidak kelihatan, tapi Tuhan selalu menjaga kalian, ya adik-adik. Tapi juga harus selalu berdoa. Doa itu adalah cara kita berbicara dengan Tuhan. Kalian mau berbicara dengan Tuhan, berdoalah. Tuhan Yesus, aku hari ini nilai ulanganku dapat 50. Aku sedih sekali. Bagaimana ya Tuhan supaya aku bisa naik, supaya aku bisa bagus nilainya? Apa kata Tuhan Yesus? Kalau kamu cerita sama mama, Ma aku dapat 50. Apa dapat 50? Kata mamanya gitu bilang. Dapat 50 ulanganmu bang? Tidak mungkin kayak gitu. Makanya belajar itu kuncinya ya adik-adik, harus belajar. Kalau mau dapat nilai yang bagus harus banyak belajar. Kalau mau menjadi anak yang pintar harus banyak belajar. Siapa sini yang mau jadi anak yang tidak pintar, angkat tangan. Siapa sini yang mau jadi anak pintar, angkat tangan. Iya, turunkan tangannya adik-adik. Kalau anak pintar harus rajin belajar, rajin memperhatikan gurunya pada saat mengajar di depan kelas, rajin mendengarkan gurunya di depan kelas, tidak dialihkan oleh orang lain, harus fokus. Apa itu fokus? Fokus itu adalah harus melihat satu tujuan. Kalau bu guru di depan, bu guru yang dilihat. Oh gitu. Bukan kawannya. Kamu tadi nonton enggak? Nonton Boboiboy enggak? Kamu tadi nonton Superman enggak? Nonton enggak? Tetot. No. Pada saat belajar, fokus belajar, dengarkan bu gurunya menjelaskan di depannya adik-adik ya. Pipis, sana pipis lah. Pipis sendiri bisa kan? Mana? Berikutnya adik-adik, kalau kamu tidak belajar, Tuhan Yesus tahu. Kalau kamu tidak mau mendengarkan mama papa, Tuhan Yesus tahu. Kalau kamu kerjanya cuman main tab terus, Tuhan Yesus tahu. Kalau kamu kerjaannya tidak mau mendengarkan bu guru, Tuhan Yesus tahu. Nah, adik-adik, dimanapun kalian berada, kapanpun, pada saat kalian tidur, makan, di sekolah, di rumah, ingat Tuhan tidak pernah tidak ada di samping kalian. Jadi lakukan selalu hal yang baik, ya. Lakukan hal yang baik, lakukan hal yang membuat kalian disayangi Tuhan. Lakukan hal yang membuat Tuhan selalu bahagia melihat kalian. Ya, bahagia melihat Kesia, bahagia melihat Queensa Alski, bahagia melihat El Clara, bahagia melihat adik-adik yang terkasih. Ya, buat Tuhan Yesus bahagia melihat Moses, melihat Riko, melihat itu yang lain, Jovan juga. Ya adik-adik, ingat dimanapun kalian berada, di sekolah, di rumah, di tempat opung, di tempat tante, di tempat nantulang, namboru, Tuhan Yesus selalu ada di sebelah kalian. Jangan pernah berbuat hal yang tidak baik. Oke adik-adik? Oke. Inti cerita hari ini adalah Tuhan Yesus di mana-mana.
Tuhan Yesus itu bisa melihat ke segala. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Tuhan. Siapa yang menciptakan manusia? Tuhan juga. Siapa yang menciptakan tumbuh-tumbuhan? Tuhan juga. Jadi semua yang ada di bumi ini tidak ada yang tidak diketahui Tuhan. Amin. Ayo kita berdoa. Nyanyi dulu satu lagu. Nyanyi apa? Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Serak, serak, serak. Firman Tuhan ada di. Ya, enggak ada yang nyanyi. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di, dan terus bertumbuh sinari jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Ayo abang, musik Bang Amos. Firman Tuhan, ayo bang. Semua berdiri, adik-adik berdiri. Berdiri semuanya. Semua berdiri. Berdiri semuanya adik-adik. Moses berdiri. Benar. Kesia. Ayo. Ya, dengarkan. Bapa yang baik, hari ini kami telah mendengarkan firman Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau ada di mana-mana, selalu besertaku, selalu menyayangiku, dan selalu membuatku semakin sayang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, berkatilah orang tua kami, supaya mereka selalu sehat dan bahagia. Berkati juga Tuhan pekerjaan orang tua kami, supaya mereka mendapatkan rezeki yang hanya dari Tuhan. Sebentar lagi kami akan pulang. Berkati kami Tuhan sampai di rumah dengan selamat. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Selamat hari Minggu semuanya. Silakan pulang. Bye.